Shalom Bapak Mama yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini kita ada dan kita bersyukur kalau kita masih hidup dan juga bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Dan pagi ini kita akan beribadah, Bapak Mama yang beribadah di rumah dan juga saudara-saudara yang ada di rumah. Kita akan bersama-sama beribadah pagi ini dan kita akan mengangkat satu pujian, Tahta Suci. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita nyanyikan pujian ini dari hati kita yang paling dalam. Berdiri
Nat panggilan ibadat pagi hari ini dibacakan dari Injil Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Demikianlah sabda Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang disembah oleh para leluhur Israel, Allah yang kami sembah puja dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang oleh karena pemeliharaan Allah Tritunggal, pagi ini Dikau mengumpulkan kami, tidak ada maksud yang lebih indah, yang lebih mulia, selain kami ada satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Di dalamnya kami memuji-muji nama-Mu. Karena itulah kami mohon Bapa berkenan menguduskan kami, sehingga kami layaklah menerima lawatan janji-janji berkat Tuhan yang tergenapi melalui unsur-unsur ibadah yang sementara berlangsung pagi ini. Mohon Dikau mengurapi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu pagi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Ibadah raya minggu pagi ini kembali kami serahkan sempurna. Biarlah berjalan di dalam tuntunan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan terus memuji nama Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 78, Di Atas Yesus Karang Bumi. Ku
Mari kita sama-sama mengaku pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita sama-sama mengangkat pujian sukacita, Allah sumber kuatku. Kita tahu hanya Allah lah kekuatan kita. Mari kita memuji nama Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Terkuandangkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari kita terus memuji Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita naikkan satu pujian, Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari memberi dengan penuh sukacita. Nyanyian Kemenangan Mang 199. Barang siapa dengar kabar masyhur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, kami perlu Kau Tuhan. Kasih
3. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, tiba saatnya untuk kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita untuk kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan hormat bagi-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami puja sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami boleh ada di hadirat-Mu lagi untuk kami memuji menyembah-Mu dan untuk kami diteguhkan kembali lewat kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, memohon di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini berlangsung di dalam urapan dan tuntunan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10, kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu mengatasi kelumpuhan. Mengatasi kelumpuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, di dunia ini ada banyak macam kelumpuhan. Dan setiap orang tentunya berjuang untuk mengatasi kelumpuhan yang menimpanya. Tetapi ada kelumpuhan atau masalah yang lain yang tidak bisa diatasi oleh perjuangan manusia itu sendiri, kecuali melibatkan Tuhan secara maksimal dan kontinu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya dan bagaimana dia disembuhkan dari kelumpuhannya atau kelumpuhannya diatasi oleh Tuhan. Nah, kelumpuhan apa
yang dialami oleh seorang laki-laki yang diceritakan dalam bagian firman Tuhan ini, dan bagaimana mengatasi kelumpuhannya. Berdasarkan teks firman Tuhan ini, ada 3 kelumpuhan yang dialami oleh seorang laki-laki dalam cerita firman Tuhan ini. Kelumpuhan yang pertama dapat kita baca di dalam ayat 2 dan di dalam Yesaya pasal 35 ayat 6, ya. Kelumpuhan yang pertama yang dialami oleh seorang laki-laki di dalam cerita firman Tuhan ini adalah kelumpuhan fisik. Kelumpuhan fisik. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, kelumpuhan fisik tentunya mengacu kepada kelumpuhan kaki atau tangan, atau kaki tangan lumpuh. Namun kalau kita perhatikan baik-baik dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketujuh, maka kita dapat memastikan bahwa kelumpuhan di sini adalah kelumpuhan fisik yang mengacu kepada kelumpuhan kaki dari seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kelumpuhan fisik ini menyebabkan laki-laki ini tidak bisa berjalan dan tidak bisa beraktivitas seperti orang lain yang fisiknya sehat dan normal. Di Kota Kupang ini ada banyak orang lumpuh yang sering kita lihat atau kita jumpai di pasar-pasar atau di pinggir-pinggir jalan, di mana mereka duduk untuk mengharapkan sedekah atau derma dari setiap orang yang lewat, ya. Dan mereka ini untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu sangatlah sulit. Karena apa? Karena mereka harus menyeret-nyeret tubuh mereka dan merangkak dengan tangan mereka. Tetapi walaupun keadaan mereka seperti itu, Bapak Ibu, namun sampai saat ini saya belum pernah dengar bahwa ada orang lumpuh yang bunuh diri karena dia kecewa atau putus asa melihat keadaannya. Saya belum pernah dengar ada orang lumpuh yang bunuh diri karena kecewa dengan keadaan kelumpuhannya. Justru yang bunuh diri yang sering kita dengar dan kita lihat atau kita saksikan kebanyakan adalah orang-orang yang sehat dan normal. Mereka bunuh diri hanya karena tidak dapat bertahan dalam kemiskinan. Ada juga yang bunuh diri hanya karena dikecewakan oleh kekasihnya, atau karena cemburu dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, kehidupan orang lumpuh sebenarnya memberikan pelajaran dan motivasi yang sangat berharga bagi kita yang sehat dan normal ini untuk menghargai dan mensyukuri fisik yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu fisik yang normal dan sehat. Dan juga kehidupan orang lumpuh ini sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan seluruh tubuh atau fisik kita yang sehat dan normal ini untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk saling memberkati satu dengan yang lain di antara kita. Si lumpuh tadi di dalam ketidakberdayaannya, tetapi Tuhan memperbaharui imannya melalui Rasul Petrus. Ketika Rasul Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dia percaya akan nama Yesus Kristus itu, sehingga Tuhan mengatasi kelumpuhannya. Tuhan menyembuhkan dia dari kelumpuhannya. Saya tidak tahu, Bapak Ibu saudara-saudara yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini, mungkin adakah saudara dalam keadaan lumpuh fisik? Atau mungkin ada di antara saudara-saudara yang sedang menderita sakit penyakit? Dan mungkin saudara merasa bahwa saudara sungguh beriman kepada Tuhan.
Lalu saudara juga mungkin sudah berdoa dengan begitu tekun, berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan. Tetapi sampai saat ini saudara belum mengalami kesembuhan itu. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan itu lebih tahu apa yang terbaik bagi kita umatnya. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi Anda. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk saudara. Tuhan tahu bahwa saudara sudah beriman kepada Tuhan. Tuhan tahu bahwa saudara sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Dia mampu untuk menyembuhkan saudara. Tetapi ketika saudara berdoa ternyata sampai saat ini saudara belum sembuh, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan siapa-siapa. Karena Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam kehidupan saudara lewat penderitaan yang saudara alami. Dan jika Tuhan berkehendak untuk melepaskan saudara dari penderitaan saudara, Tuhan pasti akan melepaskan saudara. Tuhan pasti akan menyembuhkan saudara, tetapi bukan pada waktu Anda, tetapi pada waktu Tuhan dan sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk kita tidak boleh kecewa dengan keadaan kita, tidak boleh putus asa dengan keadaan kita, dengan penderitaan kita, dengan kelumpuhan kita. Tetapi mari kita terus memandang kepada Tuhan Sang Pemberi hidup itu, bahwa Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Ketika Dia berkehendak untuk melepaskan atau membebaskan kita dari penderitaan kita, Dia dapat melakukannya. Tetapi ketika Dia berkehendak untuk kita tetap ada dalam keadaan seperti itu, Tuhan pun tahu apa maksudnya di balik itu, dan pasti yang terbaik untuk kita. Kelumpuhan yang kedua yang dialami oleh seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya ini di dalam teks firman Tuhan tadi dapat kita baca dalam ayat yang kedua bagian B sampai 6a, ya, sebagai pendukung. Kelumpuhan yang kedua yang dialami oleh seorang laki-laki di dalam firman Tuhan ini adalah kelumpuhan ekonomi. Kelumpuhan ekonomi. Saudara-saudara kekasih, definisi dari kata ekonomi, ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Juga ekonomi berarti pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga. Sedangkan definisi dari perekonomian itu berbicara tentang tindakan berekonomi. Perekonomian berbicara tentang tindakan berekonomi. Jadi yang dimaksud dengan kelumpuhan ekonomi yang dialami oleh orang yang lumpuh di dalam cerita firman Tuhan ini adalah ketidakberdayaannya untuk melakukan tindakan berekonomi. Ketidakberdayaannya untuk melakukan tindakan berekonomi. Dia tidak bisa berproduksi, dia tidak bisa berdistribusi dan berkontribusi karena kelumpuhan fisiknya. Dan karena itu, maka untuk kelangsungan hidupnya, ia hanya bisa mengharapkan derma atau sedekah dari orang lain. Dan itulah sebabnya sehingga setiap hari dia diusung dan diletakkan atau didudukkan di pintu gerbang indah Bait Allah untuk meminta sedekah kepada setiap orang yang hendak masuk ke dalam Bait Allah. Sebagai manusia yang memiliki perasaan, tentunya dia merasa malu untuk meminta-minta. Tetapi itulah yang dapat dia lakukan untuk memenuhi kebutuhannya atau demi mengatasi kelumpuhan ekonominya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, di masa pandemi corona saat ini, banyak orang yang mengalami kelumpuhan ekonomi karena usahanya ditutup, karyawannya di PHK,
dan dilarang untuk beraktivitas di luar rumah. Dengan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara, berapa besarkah kepedulian saudara terhadap orang-orang yang mengalami kelumpuhan ekonomi di sekitar Anda? Dan jika Anda yang termasuk orang yang mengalami kelumpuhan ekonomi pada masa pandemi corona ini, seberapa besarkah kepedulian orang lain terhadap Anda? Saudara-saudara kekasih Tuhan, mungkin Anda tidak bisa berkontribusi atau tidak bisa berbagi dengan orang lain karena Anda tidak mempunyai apa-apa untuk dibagikan kepada orang lain. Atau mungkin saudara yang mengharapkan bantuan dari orang lain, namun Anda tidak mendapatkannya. Maka saya ingatkan satu hal kepada saudara, yaitu bahwa hidup saya dan saudara tidak bergantung atau tidak ditentukan oleh pengasihan manusia, melainkan hidup kita bergantung atau ditentukan oleh pengasihan Tuhan kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 4 ayat 4 bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kata saja di sini menjelaskan bahwa sebenarnya kita membutuhkan roti, kita membutuhkan makanan, minuman, kita membutuhkan hal-hal yang lain. Tetapi semua itu tidak menjamin bahwa itu akan menjamin kehidupan kita yang sejahtera atau menjamin kehidupan yang kekal. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita lebih mengutamakan Tuhan dan firman-Nya. Ketaatan kita kepada Tuhan dan firman-Nya itu lebih penting, itu harus lebih prioritas dalam hidup kita. Karena Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi prioritaskan Tuhan dan firman-Nya. Tetap teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan dan kasih-Nya. Dengan demikian, Tuhan akan mengatasi kelumpuhan ekonomi kita. Tuhan akan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan kita. Kita tahu tadi si lumpuh, setelah dia sembuh oleh karena dia beriman atau percaya kepada nama Yesus itu melalui Rasul Petrus, dia telah disembuhkan. Dan setelah dia sembuh, tidak ada data yang menjelaskan lagi bahwa si lumpuh itu yang sudah sembuh dia masih duduk lagi di pintu gerbang Bait Allah di hari-hari berikutnya untuk meminta sedekah. Tidak ada data yang menceritakan itu. Itu membuktikan bahwa setelah dia diatasi kelumpuhannya, setelah dia sembuh dari kelumpuhannya, dia sudah bisa bekerja sendiri, sudah bisa melakukan aktivitas seperti orang sehat dan normal yang lainnya. Artinya dia sudah sembuh dari kelumpuhan ekonominya. Kalau saudara sekarang ini sedang ada di dalam kelumpuhan ekonomi, percayalah kepada Tuhan saja. Jangan terlalu berharap kepada manusia, sebab bisa mengecewakan kita. Tetapi percayalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, karena Dia pasti punya solusi untuk mengatasi kelumpuhan-kelumpuhan kita. Dia punya solusi untuk mengatasi kelumpuhan ekonomi kita. Yang ketiga, kelumpuhan yang ketiga yang dialami oleh seorang laki-laki yang diceritakan di dalam firman Tuhan ini adalah kelumpuhan iman. Kelumpuhan iman. Ayat 6 sampai ayat 8 dan ayat yang ke-18 dari Kisah Rasul pasal 3. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam ayat 2 dari pembacaan kita tadi,
itu menjelaskan bahwa orang lumpuh ini sudah lumpuh sejak lahirnya. Jadi jelas bahwa selama Yesus hidup dan melakukan pelayanannya di dunia, yaitu selama 3,5 tahun Yesus melakukan pelayanannya di bumi. Selama itu tentunya si lumpuh ini tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Dia tidak pernah mendengarkan secara langsung ajaran-ajaran Yesus. Dia tidak pernah menyaksikan secara langsung tentang nubuat-nubuat yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan untuk masuk dalam bait Allah, untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran tentang firman Allah pun mungkin tidak bisa, karena dia kotor dan mungkin pakaiannya compang-camping dan berbau. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa pastikan bahwa betapa miskinnya dia secara rohani. Dia sungguh miskin secara rohani, lumpuh secara rohani, lumpuh secara iman. Sekalipun dia adalah orang Yahudi, dia adalah warga negara Israel, umat pilihan Allah, namun dia lumpuh secara fisik, dia lumpuh secara ekonomi, dia lumpuh secara iman. Firman Tuhan berkata, iman itu bertumbuh dari pendengaran akan firman Allah dalam Roma 10 ayat 17. Tetapi si lumpuh ini tidak berdaya untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan yang bisa menumbuhkan imannya. Dan dengan demikian tentu dia lumpuh. Dia lumpuh tentang hal-hal rohani, dia lumpuh tentang pengetahuan tentang kebenaran-kebenaran. Dia lumpuh secara rohani, lumpuh secara iman. Karena dia tidak punya kesempatan, tidak punya peluang untuk bisa mendengarkan pengajaran-pengajaran rohani. Ya. Tetapi saudara-saudara dikasihi Tuhan, Tuhan mengatasi kelumpuhan iman si lumpuh ini melalui Rasul Petrus. Karena mungkin dia pernah mendengar melalui pembicaraan orang tentang Yesus. Dia mendengar pembicaraan orang tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga ketika Rasul Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ketika dia mendengar demi nama Yesus Kristus, dia langsung percaya. Dia beriman kepada nama Yesus itu. Dan dalam ayat yang ke-16 dari Kisah Rasul pasal 3 menjelaskan bahwa karena kepercayaannya dalam nama Yesus, maka nama Yesus itu menguatkan kakinya dan menyembuhkan dia dari kelumpuhannya. Jadi imannya kepada Yesus, kepada nama Yesus itu mengatasi kelumpuhan imannya, mengatasi kelumpuhan fisiknya, mengatasi kelumpuhan ekonominya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, adakah saudara-saudara mengalami kelumpuhan iman karena pandemi corona? Dengan tidak beribadahnya kita bersama-sama di rumah ibadah selama beberapa bulan ini, adakah saudara-saudara mengalami kelumpuhan iman? Saudara-saudara kekasih Tuhan, saya beritahukan kepada kita bahwa akan datang waktunya atau masanya di mana kita sama sekali tidak bisa lagi beribadah bersama-sama. Bahkan untuk bertemu, untuk saling berbagi pengalaman atau saling bersaksi satu dengan yang lain, itu pun tidak bisa lagi, yaitu pada masa antikristus menguasai dunia ini. Ketika nanti antikristus berkuasa di dunia ini, kita tidak bisa lagi kumpul-kumpul bercerita, apalagi bercerita tentang firman Tuhan atau tentang Tuhan. Kita masing-masing tinggal mempertahankan iman kita masing-masing berdasarkan pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan
yang kita pelajari sekarang ini selagi masih ada kesempatan hidup. Dan karena itu saudara-saudara sekalian, sekalipun wabah corona masih memisahkan kita untuk sementara waktu, janganlah kita berputus asa. Janganlah kita kendor atau lemah dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena iman kitalah yang dapat mengatasi segala kelumpuhan kita. Iman kitalah yang dapat mengatasi segala masalah di dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jadi, sekalipun si lumpuh itu mengalami kelumpuhan fisik, kelumpuhan ekonomi, dan kelumpuhan iman, tetapi dengan iman yang diperbaharui oleh Tuhan melalui Rasul Petrus, maka kelumpuhan-kelumpuhannya dapat teratasi. Nah, mungkin saudara-saudari dan saya mengalami kelumpuhan-kelumpuhan dalam banyak hal. Dan kalau demikian, janganlah putus asa, jangan kecewa. Tetapi marilah kita terus memohon kepada Tuhan agar Tuhan terus memperbaharui iman dan pengharapan kita kepada Tuhan dan kasih-Nya, dan dengan demikian Tuhan akan mengatasi kelumpuhan-kelumpuhan kita. Tuhan akan mengatasi segala persoalan hidup kita kalau kita sungguh beriman kepada-Nya dan sungguh taat kepada tuntunan-Nya, taat kepada kehendak-Nya. Dia akan mengatasi segala persoalan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara di dalam Kristus. Kita berdoa. Segala puji hormat bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang baru kami dengarkan. Tuhan menolong kami. Hamba tidak tahu Tuhan, jika ada di antara kami yang ada di dalam kelumpuhan fisik, mungkin ada dalam kelumpuhan ekonomi atau kelumpuhan iman. Tetapi Tuhan, Engkau tahu di mana kami berada dan bagaimana perasaan kami sekarang ini. Hamba mohon Tuhan, Engkau hadir di dalam pribadi setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, serta memberikan keteguhan iman dan pengharapan kepada Tuhan dan kasih Tuhan itu, sehingga tidak menjadi putus asa, tidak kecewa di dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan penderitaan ini. Karena kami tahu persis bahwa tidak ada rencana Tuhan yang membawa celaka dan duka cita bagi kami. Tetapi rancangan Tuhan bagi kami yang percaya adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Biarlah kami pegang teguh kepada ajaran firman-Mu, dan kami tetap mempertahankan iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan suci pagi ini. Siapkan hati dan kehidupan kita untuk menerima roti dan anggur sebagai lambang kematian Kristus bagi kita sekalian. Kita menyanyi, aku mau jadi roti. Maukah kau jadi
Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kini kami siap untuk masuk dalam acara perjamuan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, mari menuntun kami dalam acara ini, sehingga kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu, dan kami tidak berdosa di hadapan-Mu. Dan Tuhan, siapkan hati kami semua, sehingga kami dapat mengambil bagian dalam perjamuan ini sesuai dengan kehendak-Mu pula. Terima kasih Tuhan, tuntunlah acara ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus hamba mohon. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, saya mengajak kita untuk kita melihat kebenaran firman Tuhan dari Pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 32. Pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 32, demikian bunyinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya ulangi ayat yang ke-28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kenapa Rasul Paulus mengatakan demikian kepada jemaat di Korintus? Bahwa ketika menghadapi meja perjamuan Tuhan, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, layak atau tidak mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Biasanya di gereja lain, sebelum melaksanakan perjamuan kudus, satu hari sebelumnya ada gereja sedia. Artinya untuk mempersiapkan jemaat untuk memasuki perjamuan kudus hari esok. Nah, saudara-saudara kekasih, sebenarnya sehingga Paulus mengatakan ujilah dirimu sendiri di sini, sebenarnya Paulus berkata demikian karena dia tahu bahwa yang mengenal seseorang itu siapa dia di hadapan Tuhan hanya pribadi orang itu dengan Tuhan. Orang lain hanya melihat dari luar. Mungkin ketika kita melihat seseorang, orang ini baik sekali, tetapi belum tentu dia baik di hadapan Tuhan, karena dia mempunyai pikiran-pikiran yang jahat, yang kotor di hadapan Tuhan, dan itu Tuhan tidak suka. Karena itu Paulus berkata, tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, karena dialah yang tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengatakan berdasarkan firman Tuhan,
Mari kita menguji diri kita sendiri, bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya layak untuk mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan? Dan jika engkau dapati bahwa dalam dirimu ternyata masih ada hal-hal yang perlu dibereskan dengan Tuhan, bereskanlah dengan Tuhan. Baru engkau boleh mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Mengapa demikian? Supaya engkau tidak berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan dan menyebabkan engkau mendapat hukuman. Bapak Mama, saudara-saudara kekasih Tuhan, mengikuti atau mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan bukan hanya sekedar kebiasaan atau rutinitas dalam aturan gereja, ya. Tetapi ini berkaitan dengan kehidupan kita di hadapan Tuhan, berkaitan dengan kehidupan yang suci di hadapan Tuhan, berkaitan dengan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan sebagai saksi Kristus di dunia ini. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita mau terus belajar tentang makna dari perjamuan Tuhan, sehingga kita tidak menganggapnya sebagai kebiasaan atau sebagai aturan gereja. Karena perjamuan Tuhan ini bermakna langsung kepada diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Dari firman Tuhan ini mengingatkan kita, memotivasi kita agar di dalam rumah ibadah dan di luar rumah ibadah, di rumah kita masing-masing, di tempat kerja kita masing-masing, kita tetap menjaga kekudusan hidup kita, agar hidup kita memuliakan Tuhan dan dapat kita menjadi saksi Kristus di dunia ini. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan, dan mari kita angkat roti di tangan kita masing-masing. Saya berikan kesempatan untuk membaca ayat firman Tuhan yang tertulis dalam hostia di tangan Bapak Ibu. Siapa tahu itu memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita mengangkat hostia di tangan kita sambil mendengarkan aba-aba firman Tuhan. Ketika saya katakan kita makan, kita akan makan bersama-sama, dan ketika saya katakan kita minum, kita akan minum bersama-sama. Mari kita mengangkat hostia di tangan kita. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan di tangan kita sambil mendengarkan aba-aba firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau telah memperkenankan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kami makan dan minum dari roti dan anggur yang melambangkan tubuh atau daging, dan anggur yang melambangkan darah Kristus itu sendiri. Tubuh yang telah dihancurkan
darah yang telah tercurah di atas kayu hari untuk menebus kami manusia berdosa. Terima kasih Tuhan. Kiranya dengan kami makan roti dan anggur ini Tuhan, mengingatkan kami, menjadi awasan bagi kami, agar kami selalu menjaga kekudusan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saksi-saksi Kristus di dunia ini, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengembalikan cawan sambil kita memberikan persembahan yang kedua. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, dan sama-sama kita akan menyanyi dari satu pujian, Sebab Dia Hidup. Jemaat dipersilakan berdiri. Bapa Sorgawi, akhirnya kembali kami mengucap syukur. Rentetan ibadah raya minggu pagi ini Tuhan telah tuntun, yang olehnya kami dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan sebelum kami tinggalkan persekutuan ini, kami kembali ke tengah tugas tanggung jawab panggilan kami masing-masing. Kami ingin bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang jika Tuhan berkenan, mereka akan menemui ulang tahunnya yang kesekian. Pagi ini kami ingin bersyukur bersama anak Yuanita Jaha, Bapak Penetua Kaleb Manekali, Bapak Andreas Mustakim, Nona Rosalin V. Mustakim, Saudara Wilton Mustakim, dan anak Adam Maufani. Kami bersyukur untuk usia yang Tuhan sudah dan akan tambahkan. Karena itulah hamba mohon berkat Tuhan ada atas hamba-hambamu ini. Dan izinkanlah mereka mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam dan melalui pergumulan mereka, sepanjang Tuhan izinkan mereka hidup dan berkarya di dunia ini. Apapun pergumulan-pergumulan mereka, kami yakin Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus
adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan mereka dan kami semua. Bapa Surgawi, hamba mau berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Apapun pergumulan-pergumulan mereka dalam situasi kondisi yang serba sulit saat ini, kami yakin pemeliharaan Tuhan sempurna atas jemaat-Mu. Dan izinkanlah kami mengalami jalan keluar untuk setiap persoalan yang kami alami saat ini. Biarlah kami terpelihara sempurna di tengah pandemi COVID-19 saat ini, supaya dalam kehidupan kami ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Bapa, kami mau berdoa menyerahkan para medis yang sementara memberikan pertolongan kepada saudara kami yang tertular virus corona, dan mereka sementara rawat di rumah sakit di seluruh pelosok negeri ini. Kami mohon Tuhan, lindungilah mereka, berikanlah hikmat akal budi agar mereka dapat memberikan pertolongan kepada saudara kami, dan di atas segala upaya dan keterbatasan mereka, kami yakin Tuhanlah yang menyempurnakannya untuk saudara kami ini mengalami pemulihan dari pihak Tuhan. Dan akhirnya kami ingin berdoa menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami dalam mengatasi berbagai gejolak sosial yang sementara terjadi di negeri ini. Apapun langkah-langkah yang mereka ambil untuk meminimalisir berbagai masalah, biarlah Tuhan berkenan atasnya, secara khusus dalam memutus rantai penularan COVID-19 saat ini yang sementara mewabah di beberapa tempat di negeri ini. Kami yakin dan percaya Tuhan sanggup mencegahnya dengan cara-Mu sendiri melalui kebijakan-kebijakan yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah kami. Mohon roh hikmat, akal budi, roh takut akan Tuhan ada atas mereka, agar mereka berkenan memimpin kami menuju kepada yang Tuhan kehendaki untuk kami setiap warga negara di negeri ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan serta tuntunan dari Allah Roh Kudus, tinggallah menyertai kita sekalian, mulai saat ini hingga hari Maranatha Kristus datang menjemput sale-salenya. Haleluya, haleluya, amin. Melayani
Lanjut, pusing. Tan, tan.